Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang strategi dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo untuk kelas 12 aliyah. Adapun yang akan kita bahas pertama, strategi yang dilakukan oleh Wali Songo adalah strategi pendidikan. Melalui strategi pendidikan, para wali songo pada umumnya mendirikan pesantren. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat penting karena dari pesantren itulah akhirnya lahir para generasi-generasi yang melanjutkan estafet dakwah. Dan ini sangat efektif, terbukti sampai sekarang. Strategi yang dipakai oleh Wali Songo yang berupa pesantren masih dilestarikan dan efektif dalam rangka mencetak generasi-generasi agama dan negara. Yang kedua yang dilakukan oleh para Wali Songo adalah pendidikan untuk anak-anak. Pendidikan untuk anak-anak ini yang lebih konsentrasi adalah Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin. Kemudian pendidikan untuk para petani yang dilakukan oleh Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim memperkenalkan teknologi pertanian karena saat itu petani identik dengan orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir, sehingga Maulana Malik Ibrahim juga dikenal dengan sebutan Mbah Bantal. Hal ini merupakan simbol keberpihakan Maulana Malik Ibrahim terhadap kaum-kaum duafa. Kemudian pendidikan untuk kaum bangsawan dilakukan oleh Sunan Kudus, sehingga kita tahu karena Sunan Kudus memiliki tingkat intelektualitas di atas rata-rata, maka cocok untuk melakukan pendidikan kepada kaum bangsawan. Strategi dakwah yang kedua yang dilakukan oleh Wali Songo adalah kesenian atau tradisi. Yang pertama, wayang. Kita tahu hampir semua Wali Songo memakai metode ini. Sunan Kalijaga berhasil banyak menciptakan judul wayang. Sunan Bonang melengkapi instrumennya, dan wali-wali yang lain menciptakan tembang dan gendingnya. Kemudian kita juga banyak sekali kenal dengan gending-gending yang diciptakan oleh Wali Songo. Ada Mas Kumambang, ada Sinom, ada Mijil, dan lain sebagainya. Tembang begitu juga, dan kita tahu gamelan bisa lengkap sampai titik sekarang kita nikmati adalah buah karya yang dipakai dan diciptakan oleh Wali Songo dalam rangka menyebarkan agama Islam. Strategi berikutnya adalah politik. Wali Songo mendirikan kerajaan Demak, merupakan cara mereka menyebarkan agama Islam secara politik. Kemudian kerajaan Cirebon yang didirikan oleh Sunan Gunung Jati. Kemudian kerajaan Banten didirikan oleh Sunan Gunung Jati. Dari tiga kerajaan ini kemudian lahirlah kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Jawa. Ada Pajang, ada Mataram yang sampai sekarang masih kokoh berdiri. Itu semua adalah warisan strategi dakwah para Wali Songo lewat jalur politik. Kemudian strategi berikutnya adalah dengan permainan anak-anak. Permainan anak-anak ini banyak sekali diciptakan oleh Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin, seperti jelungan atau yang lebih kita kenal dengan petak umpet, sampai sekarang masih sering dimainkan oleh anak-anak. Kemudian gula ganti, kemudian ada permainan jamuran, ada permainan jor, ada permainan jublak suweng
yang lagunya sangat banyak sekali kita jumpai masih dimainkan oleh anak-anak sekarang. Kemudian para wali songo juga memiliki pitutur-pitutur yang masih dilestarikan sampai sekarang. Seperti pitutur Molimo yang diberikan oleh Sunan Ampel. Molimo adalah 5 dosa besar yang diajarkan Sunan Ampel harus dihindari. Kemudian ada Pepali Pitu. Pepali Pitu ini pitutur yang diwariskan oleh Sunan Derajat atau Raden Kosim. Yang pertama yang kita kenal adalah memangan resep tiasing sasama, atau kalau dalam bahasa Indonesia kita selalu membuat senang hati orang lain. Yang kedua, jroning suka kudu eling lan waspada. Dalam suasana gembira, kita tetap harus mengingat Allah dan senantiasa waspada. Kemudian, pitutur yang diberikan oleh Sunan Gunung Jati. Sampai sekarang ini juga masih dipegang oleh masyarakat Cirebon pada khususnya. Ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Kalau kita bahasa Indonesia kan, saya titip dakwah dan para fakir miskin. Maka tidak heran kalau kita ziarah ke tempat Sunan Gunung Jati, di sana pengemis dibiarkan, karena itu semua adalah bagian dari warisan pitutur yang diberikan oleh Sunan Gunung Jati. Demikian anak-anak sekalian, terima kasih dan sampai jumpa. Tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.